experiential tourism itu booming di seluruh dunia. Dan ke Indonesia kita juga mendapatkan imbas dari 2017, 2018, dan 2019. Semua wisatawan berharap ada pengalaman seumur hidup, pengalaman budaya yang dekat, dan sekolah menjadi bagian dari penduduk lokal. Lebih dari 63% wisatawan seluruh dunia mengharapkan hal ini. Nah, ini penting saya bahas. Kenapa? Karena kita harus ke arahnya sana. Pak Menteri kita ya, Bapak Sandiaga Uno sering kali bilang, Mas Menteri bilang bahwasanya kita beralih ke quality tourism. Nah, ini masuknya ke situ, experiential tourism. Ini kenapa saya bahas. Nah, ini juga akan ada kaitannya dengan wisata pasca pandemi. Nah, ini juga akan ada kaitannya sedikit. Kenapa? Karena pada pasca pandemi kita sulit untuk berwisata dengan massal. Nah, lalu bagaimana wisata itu bisa tetap tumbuh? Ya tentu dengan wisata-wisata yang dikemas secara khusus dengan kelompok-kelompok yang lebih kecil yang menjanjikan pengalaman-pengalaman yang berbeda, yang unik sekali seumur hidup. Itu yang kata kuncinya kita nih untuk pariwisata kita. Ini saya bahas di awal sebelum kita membahas copywriting. Nah, kenapa? Karena ini teman-teman. Kita itu punya kekayaan produk wisata, quality tourism atau experiential tourism di Indonesia yang sangat luas. Mulai dari budaya, setiap daerah punya budayanya masing-masing. Kita juga ekowisata, hampir setiap desa punya itu. Lalu juga petualangan, daerah mana yang tidak ada petualangan di Indonesia gitu ya. Agrowisata, belum lagi bicara soal kulineri ya. Bagaimana sekarang orang pengen banget mukbang gitu ya, makan mukbang, makan banyak gitu. Itu juga bisa menjadi salah satu daya tarik wisata. Belum lagi soal spiritual. Banyak sekali lokasi-lokasi spiritual di Indonesia yang bisa menjadi daya tarik wisata. Dan bahari juga. Belum lagi pedesaan. Banyak sekali kekayaan produk wisata yang bisa dijadikan, dikemas menjadi sebuah experiential tourism atau quality tourism berdasarkan istilah Mas Menteri di Indonesia ini. Nah, ini yang saya tarik dulu. Nah, kenapa saya angkat ini? Karena ini. Nah, pertanyaannya adalah kita berharap wisatawan yang seperti apa, ya kan? Seringkali kita hanya berbicara soal, bagi kita ya pelaku wisata. Saya sendiri kebetulan pelaku wisata di Asosiasi Experiential Indonesia juga dasarnya adalah ribuan anggota kami di seluruh Indonesia itu juga pelaku pariwisata. Seringkali menggunakan media petualangan, media wisata pedesaan, wisata desa untuk pembelajaran berbasis pengalaman atau experiential learning atau outbound yang biasa umum dikenal. Nah, ini yang seringkali kita lupa. Kita di pelaku wisata seringkali lupa ya, untuk menentukan target wisatawan yang yang kita harapkan datang berkunjung. Kita cuma berpikir, wah banyaknya datang banyak. Memang datang wisatawan banyak berkah buat kita. Yakin teman-teman? Oke, sebelumnya saya mau tanya deh, coba tolong di chat ya, agar lebih interaktif sedikit saja. Menurut teman-teman ada di sana, apakah wisatawan yang datang banyak itu berkah atau musibah? Nah, coba tulis di chat. Saya mau lihat. Boleh tulis di chat. Berkah atau musibah? Ketik 1 jika berkah, ketik 2 jika musibah. Kalau wisatawan datang banyak. Ini yang kita perlu lihat dulu. 1, 2, oh ada berkah, ada musibahnya ya yang perlu lihat. Berkah, oke, Bapak-bapak keju. 1, wah harapannya berkah gitu ya. Alhamdulillah, bismillah, semoga berkah gitu ya. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Emang benar seperti pendapat Ibu Luciana, satu sisi kita bisa melihat itu sebuah berkah, tapi kita juga perlu hati-hati, jangan-jangan bisa jadi sebuah musibah. Kayak apa? Seperti ini, teman-teman, apa ini yang kita harapkan jika wisatawan datang banyak? Nah, ingat ini. Katanya di negeri awan, ini mah bukan di negeri awan, di negeri debu. Jangan dah, sekali-kali lagi kemari. Kapok, aing kapok. Nah, itu dia. Itu kejadian sebelumnya, teman-teman mungkin ingat ya, bahwasanya ada sebuah lokasi viral di Banten yang disebut dengan wisata negeri di atas awan, gitu ya. Karena keviralannya tersebut, lalu semua orang berbondong-bondong datang ke sana. Lalu yang terjadi adalah bukan jadi wisata awan, tapi wisata debu, sebagaimana testimoni atau pengakuan dari orang yang datang ini nih. Nah, ini
berkah itu bisa jadi musibah jika apa? Nah, ini kita tidak menargetkan wisatawan yang ingin kita harapkan datang. Waktu itu kita harus akui ya, itu kecelakaan yang menjadi berkah. Ya, bahwa akhirnya lokasi wisata di atas awan di Lebak Banten itu menjadi populer, menjadi viral. Ya, tapi karena waktu itu tidak disiapkan, tidak ditargetkan, jadi sedikit ya ada isu gitu, akhirnya menjadi sedikit musibah, walaupun akhirnya coba dibenahi oleh pemerintah Lebak Banten dan akhirnya sudah mulai baik ya situasi di negeri di atas awan Lebak Banten. Tapi poin yang ingin saya tekankan adalah kita berharap wisatawan yang seperti apa. Nah, ini yang paling penting. Nah, kita berharap adanya wisatawan yang tepat yang datang. Kenapa kalau wisatawan tepat ini? Karena mereka akan stay longer, spend more. Mereka akan ada lebih lama, tinggal lebih lama, dan menghabiskan lebih lama. Tidak perlu banyak, tapi berkualitas. Nah, seperti istilah dari Pak Menteri yang selalu dibilang berkali-kali, quality tourism. Kita menghadirkan pariwisata yang berkualitas, sehingga wisatawan yang datang juga berkualitas. Kalau wisatawan yang tadi berkualitas atau tidak? Belum tentu ya, gitu ya, udah datang jauh-jauh tapi malah akhirnya membuat namanya tidak bagus lokasi pariwisatanya karena komplain yang sangat keras itu ya. Nah, ini yang penting. Kita berharap menghadirkan wisatawan yang tepat agar stay longer, spend more. Tinggal lebih lama, menghasilkan lebih bagus. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana menghubungkan produk wisata dengan wisatawan yang tepat. Nah, inilah poin utama kita pada pagi hari ini yang saya ingin ceritakan. Kita jika ingin menghubungkan produk wisata dengan wisatawan yang tepat, maka kita perlu narasi yang tepat. Contoh sederhananya, Anda punya lokasi wisata yang sangat potensial, sawah-sawah begini, lalu ada trekkingnya agak jauh. Di atas adanya adalah sebuah ekolodge gitu ya, yang terbuka, alami dan segala macam. Nah, apakah produk wisata itu tepat untuk orang yang ingin bulan madu? Kan tidak. Nah, ini kan berarti perlu kita lihat nih, bagaimana menghubungkan produk wisata kita dengan wisatawan yang tepat. Narasinya perlu dibuat yang tepat. Ini yang jadi kata kunci. Nah, oleh karena itu di sini saya mau sedikit sharing soal experiential marketing. Kalau kita berbicara soal experiential, kita berbicara soal narasi, maka experiential marketing ini menjadi satu kata kunci. Ini adalah strategi pemasaran yang dilakukan dengan menciptakan pengalaman unik dan otentik untuk calon wisatawan, sehingga mereka sudah seolah mengalami, seolah datang gitu ya, padahal belum. Karena udah tahu gitu, udah deket banget seolah-olah ternyata di tempatnya ada ini gitu. Nah, mereka sudah benar-benar seorang hadir gitu ya dalam lokasinya, padahal belum. Nah, di sini kunci dari experiential marketing adalah untuk menciptakan relasi yang bernilai dua arah antara tujuan wisata dengan wisatawan. Kata kuncinya adalah narasi yang tepat. Nah, bagaimana kita membangun narasi? Ya, nah di sini kita akan berbicara sedikit soal kanalnya dulu, teman-teman. Nah, kalau kita berbicara soal kanal informasi, pertanyaannya adalah dari mana sih wisatawan tahu tentang kita, tentang produk wisata kita, tentang daerah kita gitu. Saat ini kita harus sadari ini adalah sudah sampai dunia digital. Makanya sekarang kita berbicara di sini dalam konteks literasi digital seperti yang disampaikan oleh arahan Pak Presiden, Pak Gubernur dan juga Pak Bupati tadi. Tidak hanya soal menggunakan, tapi bagaimana memanfaatkan akses digital ini. Kenapa? Karena ini adalah sarana yang paling efektif untuk menghubungkan antara tujuan wisata atau produk wisata dengan calon wisatawan. 183 juta lebih pengguna Facebook, lebih dari 200 juta di Indonesia pengguna WhatsApp, belum Instagram yang terus naik jumlahnya, belum lagi TikTok sekarang yang mulai populer ya teman. Nah, semua tahu informasi itu dari. Baik, Pak Gigi, mohon izin saya potong sebentar, Pak. Ya, siap. Menarik sekali, namun saya informasikan waktunya tersisa tinggal 5 menit ya, Pak ya. Ya, silakan. ya. Jadi simpel saja, yang penting pesannya tersampaikan. Ya. Baik, silakan Pak Gigi. Siap. Oke, dan ini kita berbicara maka kita penting untuk membuat narasi di dalam internet dan media sosial dengan media tulisan, gambar dan video tentunya teman-temannya semuanya ya. Ini yang paling penting. Nah, bagaimana contoh ya ini ya. Ini adalah contoh narasi yang dibuat untuk yang Gunung Luhur tadi. Kalau kita tadi contohnya dibuat dengan metode gambar, lalu ada
kata-kata dan segala macam. Nah, kata kuncinya adalah bagaimana kita mengemas media tulisan, gambar dan foto ini atau video dengan baik. Maka perlu ada storytelling. Nah, ini contoh storytelling atau copywriting. Copywriting ini contohnya ya, Gates of Heaven. Rasakan daya magis Gate of Heaven Pura Lembu yang baru. Berfoto dengan pemandangan eksotis di gerbang surga ini akan menjadi pengalaman tak tergantikan liburan Anda. This is storytelling. This is copywriting. Sederhana. Copywriting adalah pesan yang Anda buat untuk menyampaikan produk wisata Anda. Jadi menarik dong, jadi kita ingin datang ke sini. Bagaimana kalau pesannya dibuat seperti ini? Pura Lembu yang baik, paket wisata berfoto di Pura Lembu yang Bali. Untuk mendapatkan hasil foto seolah di atas danau, kamu menggunakan trik fotografi dengan cermin di bawah kamera. Apa ada yang mau datang? Malah enggak kan? Satu lokasi wisata dikemas dengan cara yang berbeda, copywritingnya, cara kita menyampaikan produk wisata kita itu bisa menjadi sangat berbeda sekali efeknya. Nah, ini yang kita sebut dengan travel copywriting. Teman-teman perlu, travel copywriting itu adalah teknik untuk mempersuasi calon wisatawan agar mau bertindak untuk membeli produk itu. Digunakan untuk memasarkan produk wisata dengan media online dan diharapkan fokus menjawab pada pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh calon wisatawan. Ini cara, tipsnya gini. Pertama, pahami produk kita dulu. Apa sih keunggulannya? Apa sih keunikannya? Apa fiturnya? Apa manfaatnya? Lalu yang kedua, pahami calon atau target wisatawan kita. Kita harus tahu siapa, apa orang yang mau bulan madu, apa anak sekolah, atau mungkin pegawai yang mau gathering. Itu kita pahami dulu, apa maunya mereka. Lalu berikutnya gunakan storytelling. Nah, ceritakan mengenai keunggulan dari produk wisata kita. Lalu gunakan bahasa yang persuasif. Buat headline yang bombastis. Saat ini udah nggak penting sekali headline. Datangi kalau Anda tidak ingin terlewatkan. Nah, yang bombastis seperti itulah. Dan tekankan calon wisata untuk melakukan aksi atau call to action. Yuk beli sekarang juga, yuk datangi sekarang juga, pesan sekarang juga. Nah, itu harus ada di copywriting yang kita buat. Nah, lalu berikutnya adalah storytelling. Kalau tadi kita bicara copywriting, sekarang kita bicara soal storytelling. Copywriting itulah bagaimana kita mengajak orang untuk beli produk. Nah, storytelling itu adalah teknik penulisan copywriting dengan menceritakan, dengan bercerita gitu ya. Dengan bercerita tentang fitur-fitur atau produk wisata kita. Sehingga lagi-lagi wisatawan sudah tahu sebelum mereka datang. Mas Menteri Sandiaga Uno bilang bahwasanya storytelling itu penting untuk promosi wisata. Sehingga wisatawan bisa mengetahui latar belakang destinasi wisata yang didatangi. Dan kalau saja event-event dan destinasi wisata di Indonesia bisa diceritakan dan dikemas dengan baik, kami yakin akan membangkitkan pariwisata dan ekonomi kreatif di tanah air. Jadi kuncinya ada di teman-teman semua, para pelaku pariwisata di Sumatera Selatan, terutama di Banjarmasin, untuk mulai menguasai teknik copywriting dan storytelling untuk mengemas produk wisatanya, sehingga calon wisatawan itu tahu dan seolah-olah pernah datang dan tentunya ingin datang ke lokasi wisata kita. Dan pastinya kita berharap itu juga adalah wisatawan yang tepat ya. Ini tadi saya ada video tapi karena contohnya ada tapi karena waktu terbatas saya lanjutkan saja. Terakhir adalah nanti saya kirimkan linknya. Jadi ini kuncinya. Hari ini saya berbicara soal copywriting dengan storytelling pada produk wisata. Kenapa? Rangkumannya adalah pertama, perilaku wisatawan itu sudah berubah teman-teman. Dari wisata massal berubah menjadi experiential tourism. Jangan lagi jual wisata massal saja. Jual kemas produknya dengan experiential tourism. Kenapa? Karena wisatawan ingin berharap pengalaman unik, personal, berkesan dan menyentuh. Wisatawan tipe ini itu stay longer and spend more. Ya, ini adalah wisatawan berkualitas. Kita perlu memberikan mereka quality tourism. Nah, kita perlu menggunakan copywriting dengan storytelling sehingga membantu pemasaran produk wisata dengan memuatkan awareness kepada calon wisatawan. Dan copywriting dengan storytelling itu fokus pada keunikan. Jadi kita harus fokus pada keunikan produk wisata kita. Nah, tentu dengan memperhatikan harapan dari calon wisatawan kita. Dan yang terakhir adalah copywriting dengan storytelling itu membuat calon wisatawan ingin berkunjung. Lagi-lagi kita berharap calon wisatawan banyak yang datang sehingga bisa menjadi berkah, terutama nanti setelah atau pasca pandemi ini ya teman-teman semua. Nah, itu singkat dari saya mengenai copywriting dengan storytelling. Semoga ini bisa memberikan awareness awal buat teman-teman